Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Asriyadi di Inspirasiku 377 Lamurukung. Selamat pagi semua. Semoga kita senantiasa diberikan berbagai nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitu pula nikmat umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, anak-anakku sekalian, pernah dengar tidak apa itu Asmaul Husna? Baik, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah atau nama-nama indah Allah. Nah, Asmaul Husna terdiri atas beberapa nama yaitu berjumlah 99. Nah, yang kita mau pelajari pada hari ini, kita mempelajari yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi, anak-anakku harus mampu mengetahui yang namanya arti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Begitu pula contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna dibentuk dari kata asma yang artinya bentuk jamak, dan kata al-ism memiliki arti nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau indah. Jadi Asmaul Husna dalam hal ini itu nama-nama yang terbaik atau nama-nama indah Allah. Dalam hal ini Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan indah, yang mana Asmaul Husna berjumlah 99. Pada salah satu hadis disebut bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi anak-anakku, barang siapa yang bisa menghafalkan nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna yang berjumlah 99 dalam hadis Nabi, ya sudah dijamin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah pengertian Asmaul Husna. Nah, sekarang kita mau mengetahui apa sih sebenarnya arti dari Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui. Nah, anak-anakku sekalian, kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm atau memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Jadi, Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan Allah sangat jelas, juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Selanjutnya, contoh pengalaman Asmaul Husna Al-Alim. Yang mana contohnya? Perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Alim yang diantaranya adalah pertama, yaitu rajin belajar. Yang kedua, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, anak-anakku, di sini Allah menganjurkan kita untuk rajin belajar supaya kita bisa mengetahui tentang pengetahuan yang belum kita tidak ketahui. Yang artinya dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, jadi seperti anak-anakku, kalau mau mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang tinggi, kita harus rajin belajar. Kemudian kedua, kita dianjurkan tidak berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mungkin anak-anakku ya ketika setelah belajar bersungguh-sungguh, ketika sebelum ulangan dan pada saat ulangan dan mendapatkan hasil yang buruk, ya mungkin pada saat itu ya Allah ingin memperlihatkan kita bahwa anak-anakku harus lebih giat lagi belajar. Bukan berarti anak-anakku
ketika sudah belajar dengan baik, dengan tekun, namun hasilnya buruk, ya jangan langsung berputus asa atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, merenungi ciptaan Allah. Yang mana untuk merenungi ciptaan Allah? Misalnya, kita lihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ya, coba kita bayangkan ciptaan Allah. Apakah manusia bisa menciptakan gunung-gunung yang tinggi itu? Ya, pasti tidak. Begitu pula kita lihat lautan yang luas, yang dalam. Apakah kira manusia bisa menciptakan itu? Ya, pasti tidak. Ya, yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di sini yaitu Dia Maha menciptakan, Dia yang menguasai segalanya. Kemudian mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi anak-anakku, setelah nanti Bapak menjelaskan tentang Asmaul Husna, contoh-contohnya dan sebagainya, anak-anakku juga harus berbagi ilmu kepada teman-temannya. Jangan hanya sendirinya, ya. Karena Allah telah mengajarkan kita supaya kita saling berbagi atau mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena kenapa? Ketika kita memiliki ilmu dan memberikan ilmu itu juga atau mengajarkan ke orang lain dan orang lain itu juga mengajarkan kepada orang lain juga, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 amal jariah yang tidak akan tidak akan terputus. Maksudnya ketika kita meninggal, pahalanya akan tetap mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tibahu bihi. Selanjutnya kita lihat yaitu Al-Khabir atau Allah Maha memberitahu. Nah, anak-anakku, kata Al-Khabir yaitu berasal dari akar kata khabar dalam bahasa Arab klasik yang berarti mengetahui. Sadar makna sejati, memahami kebenaran, dan mengetahui rahasia batin. Berikut beberapa makna Asmaul Husna Al-Khabir. Ya, jadi di sini ada beberapa makna ya anak-anakku. Pertama, Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk detail-detailnya. Jadi hati-hati anak-anakku kalau berbicara ya yang tidak baik, hati-hati karena pasti Allah mengetahuinya. Mungkin kita manusia tidak mau mengetahuinya, tetapi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang kita sembunyikan, ya, walaupun itu kecil. Selanjutnya, Allah selalu memperhatikan dan tidak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi, kita hidup di dunia ini ya penuh pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati kalau berbuat dan berbicara. Yang terakhir yaitu Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia termasuk yang tersembunyi, ya. Jadi hati-hati, misalnya mungkin ada anak-anakku ya tanpa sengaja mengambil misalnya buah jambu tetangganya tidak dilihat, ya tidak apa-apa mungkin menurutnya karena tidak terlihat, tapi hati-hati, Allah Maha mengetahui, Allah melihat semuanya. Jadi nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di dunia atau di muka bumi ini. Ya, jadi anak-anakku jangan sekali-kali ya kita berbuat yang maksiat atau berperilaku yang tidak baik. Selanjutnya kita mengenal tentang ya contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang mana sih contoh pengamalannya Asmaul Husna Al-Khabir ini? Ya, contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir. Ya, di antaranya ada 4. Pertama, anak-anakku harus teliti dalam menyelesaikan tugas, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur, ya, jangan suka berbohong ya, dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Selanjutnya, anak-anakku harus memiliki sifat yang ikhlas, berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Kemudian, anak-anakku harus giat belajar, mengelola uang jajan. Jangan ketika dikasih uang jajan banyak dari orang tuanya, seketika itu langsung dihabiskan. Nah, ini perilaku boros. Padahal Allah
tidak menyukai orang-orang yang boros atau berlebihan, ya, karena itu salah satu sifat syaitan atau sifat iblis. Nah, selanjutnya kita masuk pada Asmaul Husna, yaitu As-Sami atau Allah Maha Mendengar. Ya, anak-anakku, Allah ini Maha Mendengar. Apa yang kita ucapkan itu Allah semua mendengarnya. Ya, walaupun itu kita berbicara dalam hati, ya, pasti Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan atau apa yang ada dalam isi hati kita. Karena As-Sami di sini memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satupun suara yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan, berbisik, atau ada di dalam hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala itu juga senantiasa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya dan menjawab setiap permintaan dari mereka yang benar-benar beriman. Oke anak-anak, jadi itu tadi arti dari As-Sami, yaitu Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan, baik yang terdengar dari telinga kita maupun dalam hati kita, ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang contoh pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Khabir di antaranya menjaga lisan dari perbuatan tercela, menggunjing, mengolok-olok, memfitnah, menyebarkan kebencian, dan berbicara kotor. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak boleh didengarkan. Jadi itulah ada 3, ya anak-anakku. Kita harus menjaga lisan, mendengarkan hal-hal yang baik, memilih dan memilah mana yang boleh didengar dan mana yang tidak, ya. Nah, itu contoh pengamalan Asmaul Husna, ya. Mohon maaf tadi situ mungkin penulisannya kurang tepat. Jadi yang kita bahas di sini adalah Asmaul Husna As-Sami, ya. Karena tadi Al-Kabir sudah. Selanjutnya kita membahas tentang Al-Basir atau Allah Maha Melihat. Jadi hati-hati anak-anakku sekalian. Ya, Allah itu melihat semua apa yang kita lakukan, ya. Mungkin orang-orang di sekitar kita tidak melihat apa yang kita kerjakan, tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah itu senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh manusia, apa-apa yang dilakukan hamba-hambanya. Ya, karena Allah itu memiliki sifat Al-Basir, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, baik itu penglihatannya, menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku. Nah, bagaimana sih contohnya? Pengamalan Asmaul Husna Al-Basir. Nah, contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Basir di antaranya, pertama, dapat menjaga perbuatan di mana saja dan kapanpun. Yang kedua, tidak menggunakan panca indera untuk hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang bagaimana sih contohnya tanda-tanda kebesaran Allah? Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya laut, ya, yang luas dan dalam, menciptakan gunung-gunung yang tinggi, menciptakan matahari, menciptakan bulan. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya langit, adanya bumi, adanya planet-planet, adanya bintang-bintang, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki pandangan ke depan atau visioner sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendakinya.
Oke anak-anak, itu contoh penghafalan Asmaul Husna tentang Al-Basir. Baiklah anak-anakku, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang Asmaul Husna yang kita ketahui tadi. Artinya nama-nama indah Allah atau nama-nama baik Allah yang dimiliki yaitu 99 ya. Jadi kita sudah pelajari ada berapa anak-anakku? Ya, ada 4 ya. Al-Khabir, ya, As-Sami, kemudian Al-Basir, kemudian yang terakhir ya adalah Al-Alim ya. Jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang pendidikan agama Islam mengenai materi indahnya saling menghargai orang tua dan menghargai guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.